Cengkeng. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengujian sistem informasi, khususnya dua metode pengujian, yaitu black box testing dan white box testing. Kita masuk pada metode pengujian yang pertama, yaitu black box testing. Sebenarnya apa sih black box testing itu? Jadi metode pengujian black box testing itu adalah metode pengujian yang mengevaluasi perangkat lunak berdasarkan input dan output tanpa melihat struktur internal, alur logika, dan kode pemrograman. Jadi dalam metode black box testing ini, penguji hanya memperhatikan apakah sistem sudah bekerja sesuai dengan ketentuan. Ada 4 tujuan dari black box testing ini. Yang pertama adalah untuk memastikan fungsi berjalan sesuai dengan spesifikasi. Dan tujuan yang kedua adalah untuk menemukan kesalahan pada fungsi yang tidak bekerja, kesalahan pada interface, kesalahan database ataupun akses data, dan kesalahan dalam performa tertentu. Untuk fungsi yang ketiga, black box testing ini dia memastikan validasi input dan output sesuai dengan ketentuan. Dan fungsi yang keempat adalah untuk menilai apakah sistem sudah sesuai dengan kebutuhan yang pengguna butuhkan. Jadi, kapan black box testing ini digunakan? Black box testing ini digunakan pada saat user acceptance testing atau tahap akhir pengujian perangkat lunak. Dan yang kedua, digunakan pada saat validasi sistem informasi, yaitu untuk memastikan fungsionalitas dan keakuratan data. Yang ketiga, pada saat pengujian API atau Application Programming Interface, yaitu sebagai proses untuk memverifikasi bahwa antarmuka pemrograman aplikasi ini sudah berjalan dengan benar atau berfungsi dengan benar. Dan yang keempat, pada saat pengujian aplikasi website ataupun mobile. Sekarang kita lanjut untuk metode pengujian yang kedua, yaitu white box testing. Nah, untuk metode yang kedua ini, yaitu white box testing, metode ini dia memiliki fokus bagaimana program berjalan, bagaimana logika dikodekan, dan apakah semua jalur program dilalui dengan benar. Jadi metode white box testing ini dia merupakan metode pengujian perangkat lunak yang mengevaluasi struktur internal, logika pemrograman, jalur kode, dan alur kontrol. Berbeda dengan black box testing yang hanya menguji dengan berdasarkan input ataupun output. Jadi, kira-kira kapan white box testing ini digunakan? White box testing ini digunakan pada saat kita melakukan unit testing, ketika memeriksa keamanan aplikasi dalam tahap pengembangan awal, dan ketika pengujian modul kritikal yang mana termasuk di dalamnya login, API, perhitungan keuangan, dan proses transaksi. Yang harus diingat sebagai penguji, kita harus memahami 4 hal ini, yaitu yang pertama bahasa pemrograman, struktur kontrol, algoritma, dan arsitektur software. Jadi, apa tujuan dari white box testing ini? Nah, tujuan dari white box testing ini adalah yang pertama untuk memastikan setiap statement, branch, path, dan kode berjalan dengan benar. Dan untuk tujuan yang kedua adalah untuk menemukan kesalahan tersembunyi pada logika program, loop, pointer, struktur, dan kondisi kompleks. Dan untuk memastikan performa dan efisiensi logika program. Dan yang terakhir adalah menjamin keamanan internal program. Jadi, untuk white box testing ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu berupa memerlukan akses ke source code, dilakukan oleh programmer atau QA teknis, dan menekankan coverage pengujian, serta memastikan logika dan jalur eksekusi bekerja sesuai dengan rancangan. Ya, sekian video penjelasan saya tentang pengujian sistem informasi tentang white box dan testing ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua.